Sebelum kita masuk pembahasan utama, untuk kalian yang baru melihat channel kami, silakan untuk memberikan like dan subscribe, karena kedua hal tersebut gratis guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah like dan subscribe, dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Merujuk pada video kami sebelumnya, kita akan membahas struktur paling terbaru Regu TNI AD. Hal ini akan mengacu pada Top ROI atau Tabel Organisasi Peralatan Rangka Organisasi Infanteri tahun 2022. Tentu saja, informasi yang kami berikan merupakan informasi yang terbuka oleh publik. Tidak perlu ada kekhawatiran berlebih karena hal ini merupakan hal lumrah yang sering dibicarakan. Oke, kita langsung aja ya. Melalui Top ROI tahun 2022, struktur Regu TNI AD mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena pergantian doktrin dan juga evaluasi dari berbagai pertempuran, terkhususnya pertempuran melawan kelompok kriminal bersenjata di daerah Papua. Seperti yang saya singgung pada video sebelumnya, pertempuran di daerah Papua yang notabene adalah wilayah dataran tinggi atau pegunungan, sehingga baku tembak sering terjadi pada jarak 200 hingga 700 meter. Jarak ini merupakan jarak yang jauh untuk senapan berjenis assault rifle atau senapan serbu biasa. Karena pada umumnya, senapan serbu biasa digunakan untuk pertempuran jarak dekat hingga ke menengah, atau sekitar batas maksimal 500 meter. Jika mengandalkan senapan runduk atau sniper, baik SPR-2, SPR-4, maupun AX-308, maka jumlahnya sangat terbatas. Karena sniper tersebut tidak masuk ke dalam kompi senapan ataupun regu, melainkan masuk ke dalam struktur kompi markas. Dari hal itu, TNI mengadopsi senjata SS2 V4, yaitu varian SS2 dengan laras 20 inci. Tentu saja, Pindad yang menerima masukan mulai menciptakan senjata yang didesain khusus untuk mengisi gap antara senapan serbu dan senapan runduk. Senjata itu diberi nama SPM-1 atau Senapan Penembak Mahir 1. Dalam dunia internasional, bisa disebut sebagai DMR-1 atau Designated Marksman Rifle. Senjata ini cocok digunakan di medan pegunungan, baik untuk pertempuran jarak menengah hingga ke jauh. Sehingga, pada susunan regu terbaru, SPM-1 mulai digunakan. Rinciannya sebagai berikut. Regu TNI AD menurut Top ROI 2022 terdiri dari 10 orang, yaitu 1 orang dandru, 1 orang wadandru, 2 orang penembak senapan otomatis, dan 2 kelompok senapan yang terdiri dari 1 orang danpokpan dan 2 orang tabakpan. Peran dan tugas dandru, wadandru, dan penembak SO atau senapan otomatis sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sedangkan tugas dan peran dari danpokpan adalah sebagai berikut. Pertama, memimpin kelompok senapan. Dan yang kedua, tentu saja memiliki peran sebagai penembak mahir atau designated marksman untuk melawan target di jarak yang menengah hingga ke jauh. Selanjutnya, ada tugas dari tabakpan atau tamtama penembak senapan. Tugasnya sama seperti kelompok senapan yang kemarin admin sudah jelaskan, baik yang membawa senapan serbu biasa maupun senapan serbu dengan pelontar granat, baik pelontar granat laras maupun pelontar granat GLM. Perubahan struktur regu ini merupakan hal yang sangat baik, yang dimana TNI berkembang dan selalu adaptif dengan perkembangan pertempuran modern. Dukungan penuh dari perusahaan dalam negeri juga merupakan hal yang penting. Harapannya, ke depan, hampir semua produk TNI dapat didukung oleh perusahaan dari dalam negeri, agar kita tidak terlalu mengandalkan produk dari impor. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Dah.